terima kasih atas kehadiran teman-teman Asosiasi UMKM, ya Pak. UMKM Mikro Madiun. Saya Aseng Adianto, tinggal di Rejomulyo, perumahan Rejomulyo Blok B12. Ini gelar saya. Saat ini yang saya geluti usaha saya adalah hidroponik. Jadi sayuran segar tanpa pestisida dengan sistem hidroponik. Sebelum itu udah banyak beberapa bisnis yang saya jalani, yang baru nyantol, baru ngehnya itu kena failnya itu baru hidroponik, yang lain-lainnya itu hiburan. Dulu saya juga pernah entertain EO, event organizer di Jogja. Kita di Jogja itu kerjasama dengan EO besar. Sekitaran berapa itu? Sekitaran 2000. EO itu waktu di Jogja sekitar 2004 di Jogja. Kita udah pegang untuk beberapa vendor perusahaan dari kita, termasuk vendor dari perusahaan besar termasuk rokok. Itu juga pegang Sampurna di Kediri hampir 1 tahun. Di Kediri itu sekitar tahun berapa ya, 2009 2010 saya di sana. Selain itu juga dulu di Jogja juga pernah bisnis kuliner. Kita kerjasama joinan buka rumah makan di Merapi View. Itu juga gulung tikar karena mungkin manajemennya yang kurang pas. Selain itu juga dulu pernah agrobisnis juga, lobster air tawar. Itu hancur gulung tikar bukan karena faktor manusianya tapi faktor alam. Waktu itu gempa, kita hancur gempa. Baru kita pulang ke sini, akhirnya ke Kediri, dapat job itu dari Sampurna. Mulai lagi event kecil-kecilan di Madiun. Kita kembali lagi ke Madiun. Setelah ke Madiun, saya buka isi ulang Ichiro ini, isi ulang air minum Ichiro dengan brand Ichiro. Dari situ Ichiro kita jalan sekitar 5 tahun dari sekarang. Itu baru ya sekarang baru naik daun. Selain itu kita juga air, karena kita memanfaatkan bisnis air, akhirnya kita nyandalnya ke hidroponik. Karena hidroponik pun juga menggunakan air juga. Akhirnya dari hidroponik kita bentuk komunitas, mencari teman-teman. Itu 4 tahun yang lalu itu baru belajarnya hidroponik itu lewat internet. Dulu belum ada untuk Madiun, belum ada untuk komunitasnya, belum ada. 4 tahun yang lalu itu kita kumpulin teman-teman yang di Madiun siapa aja, itu sekitar ada 5 orang, 7 orang. Kita komit bikin komunitas sampai sekarang, komunitas hidroponik. Dan tujuan komunitas hidroponik itu kita membentuk petani-petani baru. Karena setelah kita berjalannya komunitas bukan hanya cuman kumpul-kumpul dan guyup aja. Selain itu juga kita sharing-sharing. Selain sharing kita juga kalau bisa menghasilkan, karena moto dari komunitas kita adalah umek, usaha meningkatkan ekonomi keluarga. Di umek. Jadi kalau kita umek mesti kita dapat. Dan dari situ komunitas kita ada, ya namanya komunitas ada lika-liku, ada pro dan kontra, ada yang nusuk belakang, nusuk depan, nusuk kanan kiri, itu wajar kalau komunitas. Akhirnya kita solid, ada beberapa orang itu solid sampai sekarang, dan kita komunitas hidroponik Madiun itu membawai Kasidenan Madiun. Nah, dari situ kita bentuk petani-petani di tiap daerah, mulai dari Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Caruban, dan Magetan. Itu termasuk Madiun sendiri. Itu kita sudah bentuk sekitar anggotanya sekitar 500-an orang. Dan untuk yang fokus untuk yang bertanam untuk produksi itu sekitar 200-an. Berarti yang 300 itu cuman penghobi dan pemasaran. Untuk sayur, pangsa pasar Madiun setelah saya amati itu luar biasa, terutama sekarang itu zamannya hidup sehat, orang mesti pengen hidup sehat. Dari pengalaman 4 tahun yang lalu kita belajar otodidak, akhirnya kita ketemu dengan teman-teman yang lain, teman-teman dari hidroponik dari Surabaya, Jogja, Malang, karena di hidroponik itu komunitasnya ada saling berkesinambungan, berkaitan. Akhirnya kita dapat
dikenalkan oleh pakar-pakarnya, ada pelatihan-pelatihan, gathering di tiap komunitas. Dan kemarin itu Malang itu gatheringnya, tahun kemarin itu di Malang gathering nasionalnya, dan tahun ini kita diminta untuk gathering di Madiun karena kita belum siap. Akhirnya kita tahun ini di Bali. Insya Allah tahun depan gathering di sini. Dan komunitas hidroponik Madiun sendiri pun diakui teman-teman komunitas lain karena yang paling solid. Yang lainnya itu komunitasnya Jombang. Contohnya Jombang baru berdiri berapa tahun pecah, dan Jombangnya ada 2. Ada komunitas 2. Surabaya pun ada 2. Sekarang Surabaya kemarin Facebooknya sempat dihack. Ada yang masuk ngaku-ngaku admin, ketuanya mengaku ketua komunitas. Setelah masuk semua dikeluarkan. Itu dihack. Itu alhamdulillah Madiun dipercaya teman-teman komunitas yang paling valid, dan satu-satunya komunitas yang memiliki sertifikat sayur itu hanya di Madiun. Karena kita untuk menjamin kualitas hasil panen kita. Kenapa saya milih hidroponik? Itu karena saya dulu hobinya sebenarnya bukan tanam menanam. Hobinya itu sebenarnya traveling dan mekanik motor. Dan itu tanaman karena saya senang yang hijau-hijau. Akhirnya saya bergelut dengan hidroponik. Itu via online, masih belum ada apa-apa, Madiun belum ada sama sekali. Setelah online kita menemukan teman-teman baru, kita bisa berdiri dan menghasilkan. Nonton Pak Ben. Jadi intinya saya sekarang tuh fokus di hidroponik karena penjualan sayur, selain di penjualan saya juga untuk konsumsi sendiri. Karena hidroponik pun kita nandur tanpa pacul. Jadi selain juga nandur tanpa kita awasi, kita tinggal pun kita bisa. Beda kalau di lahan konvensional itu kalau kita tanam harus kita siram. Kalau kita musim panas harus kita kocor dengan air. Kalau airnya kurang, otomatis kan kering. Kalau yang di hidroponik kita tinggal ngontrol aja pakai tandonnya, dan airnya nggak begitu banyak. Nanti mungkin ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Aceng. Jadi sekali ya, perjalanan bisnisnya memang begitu luar biasa ya, dari EO lari ke ini. Ini sudah berjalan berapa tahun, Mas? Kalau hidroponik ini Yang sekitar 3 tahun ini. 3 tahun ini. 3 tahun. 3 tahun ini. Baiklah, mungkin monggo dari teman-teman yang ingin mempertajam lagi kira-kira peluang-peluang yang mungkin bisa diambil atau yang bagaimana lah, atau terkait dengan mempertajam bisnis ini mesti harus bagaimana dan sebagainya, monggo kalau ada teman-teman yang mau ini. Saya dulu mungkin kan dari awal mungkin kalau lihat tadi peluang pasar kan masih terbuka untuk Madiun. Terus kemudian juga dari komunitas hidroponik sendiri kan pengen menciptakan petani baru. Ya siapa tahu nanti termasuk saya dan teman-teman UMKM Pengda lain juga tertarik di bidang itu karena kan juga bisa disambi. Nah ini persiapan apa di awal ketika kita mau bertani hidroponik? Jadi persiapan apa yang diperlukan? Sebenarnya saya juga dengan Nyonya ini juga sudah tertarik lama, sering di CFD dan sudah beli. Tapi pertama udah nyoba dan kok tak biarkan hilang. Dari pertama sudah komplit sebenarnya, tinggal jalan. Saya teringat kembali ketika mungkin kemarin pas takziah itu ketemu Mas Anas. Mas Anas. Anas Jairanan di SS. Dari ketemu itu ada teman saya Pak Asai kok cerita banyak itu ya sudah. Saya ini kan ketemu lagi. Ya mungkin nanti saya nyonya saya ajak kalian ini kunjungan bisnis ini kesempatan nanti kita bangkitkan kembali. Jadi intinya persiapan awal yang ya mungkin untuk skala, kalau perumahan kan kecil ya lahannya lah, itu apa untuk awal. Kalau persiapan awal itu sebenarnya hidroponik itu sangat mudah. Itu unsur yang harus dipenuhi adalah kebutuhan sinar, Pak. Jadi sinarnya nanti kalau pasang di rumah itu sinarnya gimana? Misalnya pagi itu posisi sinarnya di mana? Karena kalau bagusnya tanaman itu kena full sinar. Full sinar itu lebih bagus. Terus kedua itu media tanam. Itu media tanam di hidroponik
karena kita nggak tanpa tanah, itu biasanya kita pakai rockwool, juga pakai pecahan batu bata juga bisa. Selain itu juga media tanam itu adalah guli buat instalasinya, Pak. Sebenarnya hidroponik itu dibilang mahal sih sebenarnya enggak, karena hidroponik bisa memanfaatkan alat-alat yang ada. Misalnya baki, ceting itu bisa untuk digunakan. Enggak. Mana nih? Ini. Di oh, lagi. Jadi Saya ulangi, Pak. Walaupun mungkin asal di awal itu kalau instalasinya benar, pemasangannya benar, itu pemakaiannya bisa lama, sekitar 5-10 tahun. Karena awal itu karena yang mahal itu inilah kayak guli, kayak gitu kan. Kos produksi 400 titik tanam Pak Coy itu dalam waktu panen 25 hari itu udah termasuk benih buat instalasi ya. Itu biaya produksi masa panen tanam sampai panen itu sekitar 175.000. Itu 400 titik tanam. Dan itu untuk nutrisi yang harga 20.000 itu masih sisa 10 mili. Masih sisa banyak. Karena di packnya besarnya isinya banyak. Jenis sayuran kan beda-beda. Ya. Masa, otomatis kan berhubungan dengan Masa panen. panen. Ya, itu kasarannya yang paling mudah Pak Coy gitu. Kalau kangkung itu lebih irit lagi. Lebih irit lagi, lebih pendek lagi karena 15 hari kita sudah bisa panen, 15 hari 20 hari. Dan kangkung pun benihnya juga murah. Itu sama ini ya, sama akarnya itu. Iya, betul. takut Belum lagi kalau kita tanam lettuce apa itu per kilonya bisa 100 lebih. Padahal cuman ya skala hobi ditinggal, dilihat, dicek aja. Karena faktor utama yang penting itu adalah sinar matahari, kualitas air. Nanti air itu masuknya ke nutrisi. Kita cuman alatnya cuma 2, ada pH dan TDS saja gitu aja. Jadi untuk pH itu nanti kita harus stabil antara 5 sampai 6,5. Jadi antara saya. Karena kenapa kayak gitu? Karena setelah kita pelajari, dulu tuh kita tanam kok kuning-kuning daunnya, terus ada yang layu kayak terbakar. Itu karena pH-nya nggak stabil. Apalagi kita pakai air pump. Air pump kan kapurnya tinggi. Kalau air pump kita endapkan dulu. Terus ternyata pengaruh ke pH. Walaupun kita kasih nutrisi banyak, kita percuma. Karena pH yang optimal tanaman bisa menyerap unsur itu di antara 5 sampai 6,5. Jadi di range itu, kalau di bawah itu ada unsur tertentu yang nggak diserap. Kalau di atas tuh 6,5 juga ada unsur yang nggak terserap, jadi nggak maksimal. Kalau udah kita terkontrol maksimal, itu pasti tumbuhnya cepat dan mesti irit. Karena iritnya tuh bisa terkontrol nutrisinya, nggak begitu banyak. Kadang kita pengen cepat gede, tambahi. Kalau di konvensional kan, kalau kita mupuk nggak segenggam, sebar kan nggak marem. Kalau hidroponik terkontrol, jadi lebih irit. Nonton Pak. kalau dari bibit itu disemai dulu atau langsung di media langsung yang ini biasanya Kalau ke produksi, kita langsung ke media. langsung media Kita langsung media. Nanti ada contoh-contohnya di atas juga. Semua Pak Ben. Betul. Monggo Pak Tatak. Ya, enten mungkin ada yang ditanyakan lagi teman-teman. Mungkin ini Pak, terkait misalkan kita menentukan kita mesti tanam apa, itu Ya. terkait permintaan gitu. Permintaan. Nah, permintaan. Nah, kira-kira dari seluruh tanaman yang selama ini Pak Aseng tanam itu tanaman apa yang Yang banyak paling- permintaan? Kalau di Madiun, Ponorogo itu permintaan jenis sayurnya jenis sawi dan selada. Kalau kita petani hidroponik, namanya kita pakai nama brand petani hidroponik Madiun Mataraman, karena Mataraman kan wilayahnya Ngawi, Caruban dan sebagainya. Itu kita bagi Pak Ben, teman-teman kita bagi. Si A ini tanamnya apa, si B tanamnya apa. Iya. Jadi kalau kita tanam sendiri, bener hidroponik itu awalnya dan biayanya mahal. Kalau kita menyesuaikan dengan standarnya yang di luar negeri, kayak Jepang, itu ada alatnya canggih-canggih, kita mahal, kita belum mampu. Kita ada seadanya aja. Penting Indonesia itu pinter ngakali. Makanya dari dulu kan Indonesia pinter ngakali. Jadi kita bagi-bagi.
si A nanamnya ini, si B nanamnya selada, si B nanam pakcoy. Tapi intinya teman-teman itu semua wajib nanam kangkung. Karena apa? Kangkung itu sayuran sejuta umat. Jadi kangkung itu kita tetap sold out terus, permintaan tinggi. Kangkung. Ya, jadi nanti dari teman-teman kita bentuk petani hidroponik itu, nanti mereka ngasih data ke koordinator. Itu saya tanam ini semai sekian berapa titik gitu. Jadi nanti dari teman-teman yang koordinatornya bisa memastikan panennya tanggal sekian. Jadi kalau ada pembeli atau sebelum panen, sebelum masa panen udah promosikan. Berarti apa Pak Sen ya? Kalau misalkan mau bikin usaha begini, pemasarannya sudah di-cover dengan kelompok ya? Iya, kelompok. Terus kita berizin dulu misalkan mau bikin usaha seperti ini begitu. Terus kan ada bagian-bagian masing-masing ya. Terus misalkan dari sekian tanaman itu, dari sekian tanaman kayak kangkung, bayam, pokoknya terutama yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia khususnya ya Madiun lah katakanlah begitu. Nah itu yang paling merajai selain kangkung maksud saya, yang faktor susahnya itu sedikit banget, itu apa? Faktor susahnya paling sedikit tanamannya jenisnya. Selama ini kangkung kita hampir nggak ada macam. Soalnya kangkung itu tanaman yang paling bandel, mudah tumbuh. Dan pemasarannya pun nggak pernah surut karena sayuran sejuta umat tadi kan. Permintaan banyak. Terus untuk ya mungkin teman-teman gini ya, hidroponik itu kan pupuknya kadang kita berupa kimia. Nah, itu organik enggak gitu. Kadang pola pikir kita selama ini kan digencar kalau organik itu pasti sehat. Nah, yang membedakan organik dan hidroponik itu pada dasar bahan pupuknya. Kalau hidroponik itu anorganik. Kalau organik itu bahan pupuknya aja. Jadi semua yang diserap tanaman, entah itu kalsium, natrium itu berupa anorganik, bukan teleknya, bukan anunya. Jadi bahan yang diserap tetap itu. Walaupun itu nanti anorganik, dia diubah dulu jadi ion. Kalau urea, kalau di sawah itu kan diubah dulu di ion, bakterisasi ion baru jadi ion dan kation baru bisa diserap tanaman. Itu kan kimia kan itu urea. Dan juga sama dengan yang pupuk kandang. Pupuk kandang kalau kandang plek langsung mati, pasti mati. Itu biasanya diaduk dulu, diuraikan dulu. Nah di situ kan ada bakteri. Bakteri itu pengurai untuk mengubah jadi ion, baru bisa serap tanaman. Kalau hidroponik itu bahan-bahannya ada anorganik dan sudah bisa langsung diserap. Jadi kita motong siklus untuk yang pengurainya tadi. Jadi lebih cepat. Kita lebih cepat dibandingkan konvensional. Yang AB itu ya? Iya, AB mix. Karena A dan B. Kenapa kita A dan B? Itu adalah AB mix. Itu antara mix unsur makro dan mikro. A-nya makro, B-nya mikro. Jadi 2 unsur. Jadi 16 unsur itu sudah lengkap di situ. Terus kalau misalkan ini kan kita pakai sebagai sampingan. Nah, itu kan ada waktu-waktu tertentu. Misalkan pemupukannya harus kena sinar matahari atau yang kena sinar matahari. Nah, trik-trik yang dijalankan itu kalau untuk mereka yang sudah punya pekerjaan, misalkan ngantor, otomatis kan pulangnya kontrolnya lewat tandon air. Jadi ngecek semua. Nah, tinggal nanti kita ngecek tandon. Misalnya tandonnya surut, ya kita tinggal nambah. Itu kita tinggal udah beres. Nanti tinggal cek tandon seminggu sekali. Kalau tandon ya. Misalkan ini rumah tak bikin. Kalau udah masuk pantau. Apalagi kalau kita masih kerjasama dengan teman yang IT itu bikin aplikasi untuk cek tandon. Jadi pH-nya cek dari jarak jauh bisa. Jauh. Itu berarti Pakai aplikasi Android. pompa ya? Pakai pompa. Itu jalan terus, nggak boleh dimatikan. Itu ada beberapa sistem. Hidroponik itu ada 6 sistem. 6 sistem baku yang dari sononya, dari luar negeri lah yang ahli. Yang penemunya itu 6 sistem. Semakin digali semakin dalam ya. 6 sistem itu ada wig itu kayak gini. Ini contohnya wig. Itu sederhana. Jadi cuman ini nggak ngalir, ini wig. Ini bisa buat hiasan apa. Ada sistem wig, ada pasang surut. Pasang surut itu akhirnya nanti isi, dia kalau udah penuh turun sendiri, pasang surut. Terus ada NFT. NFT itu nutrient film teknik, itu alirnya tipis banget. Nanti punya saya NFT. Ada juga yang DFT. DFT itu malah rekayasanya orang Indonesia. Rekayasa yang gede.
development teknik. Jadi ada genangan air. Kalau awalnya itu memang NFT, karena aliran tipis dan kelemahannya kan listrik nyala terus. Tapi buatnya pun kecil, kita pakai pompa akuarium. Oh. Lah karena orang Indonesia itu pinter-pinter tadi, dia kali pakai sistem DFT. Pakai sistem DFT itu ada genangan air. Ada genangan airnya, jadi kalau itu kita pasang timer. Jadi nyalanya cuma pagi, siang, sore, malam mati. Pagi mungkin mulai jam 5 sampai jam 10 nyala, mungkin jam 10 sampai jam berapa mati, nanti nyala lagi. Pakai itu. Sebenarnya kalau nyala mati itu sebenarnya malah boros listriknya. Iya, betul itu. Itu rekayasa dari. Terus ada juga yang namanya sistem drip tetes, itu yang airnya netes biasanya untuk buah kalau tetes. Ya, infus itu ya. Ya, infus itu tetes itu biasanya untuk buah. Terus yang untuk ada tetes, ada raket apung. Raket apung itu dia dibikin kayak kolam, dia ngambang di atasnya. Nanti ada juga contohnya raket apung di sana. Yang bawahnya lele terus itu. Oh, itu bukan. Aquaponik. Itu aquaponik. Ada juga yang aeroponik. Itu aeroponik itu sistem yang hidroponik yang teknologi tertinggi. Jadi dia nyemprotnya nutrisi pakai kabut. Dikabutkan. Jadi ke akar itu gantung semua, jadi dikabut. Itu hasilnya tuh lebih bagus. Dan di sini pun jarang yang pakai karena biayanya mahal. Dan untuk hasilnya bagus banget. Karena apa? Ionnya kan lembut. Jadi semprotnya lembut, dia langsung masuk ke pori-pori. Saya mau tanya lagi, Pak. Enggak apa-apa ya? Buat kenapa no? Kata-kata ya. Alhamdulillah malah. Puas-puasin pokoknya. Petani ini juga. Puas-puasin Saya soalnya. juga cari petani soalnya. Ya, Pak Seng. Di awal penjenengan kan di samping untuk dibisniskan paling utama kan untuk keluarga. Sendiri. Nah, di situ tanda tanya saya yang besar itu di sana. Untuk keluarga sendiri. Nah, saya untuk anak juga sendiri. Nah, seperti ini. Bisnis ini kan bisa tidak ditumbuhin terus ya. Nah, kalau misalkan mau mendirikan seperti ini dengan terpengaruh dengan lokasi, misalkan di Madiun Kota dengan di Kresek. Nah, hal itu bisa dijalankan bagi mereka yang SMP, SMA, yang utamanya kan mencintai sayuran ya. Nah, di situ kalau misalkan ada yang minat dari kelompok seperti itu, ada yang sistem pendampingan gitu apa ada? Ada. Kita dulu waktu tahun kemarin 2 tahun yang lalu itu sekolah-sekolah gencar-gencarnya di Wiata. Kalau yang tahun ini kita di Wiata kita dampingi di SMA 1 Maspati. Itu dampingi. Kalau yang dulu itu kota, Madiun Kota, di Wiata. Ya nyun sewu kalau program pemerintah kan kadang gebiaran aja baru habis. Nah, kita malah senang alhamdulillah saya pada dituku di Kepajangan. Dambar mana itu kita bisa dampingi. Jadi kayak petani-petani tadi kita nyita petani-petani baru lewat promosinya kita lewat CFD, lewat ibu PKK. Jadi kita ngasih pelatihan gratis. Kita selama 2 tahun komunitas itu pasti terus pelatihan gratis. Kalau ada pun yang pelatihan berbayar itu mungkin ganti coffee break sama mas. Kita menghubungi siapa? Mana Saya Anda bisa buka cabang aja. Jadi dari Anda bahannya kita pastinya nanti Komunitas dan bahasa bisa. Makanya kita kalau seperti itu menghubunginya ke siapa? Bahasa bisa. Saged kayak kemarin juga yang kota itu pernah kita dampingi itu SMA 6. Yang kelenteng itu mana SMP 6. Terus sekarang itu alun-alun SMP 5. SMP 5 kan atasnya itu juga ada greenhouse-nya, rencana masih dipakai hidroponik. Terus juga SD kita SD Sugaten, kita juga pernah. Bisa ya menghubungi penjenengan. Ini terobosan ya, alhamdulillah. Soalnya saya kan juga memberi pelatihan jahit gratis kan Pak ke ibu-ibu. Dimana tujuannya kan bisa memberikan pendapatan tambahan untuk ibu-ibu. Nah di sini juga sepertinya saya kan menemukan titik kalau ini juga bisa gratis untuk ibu-ibu, kenapa tidak? Betul, gratis pun menghasilkan. Nah nanti kan saya bisa memberi itu ke ibu-ibu, kalau kita bisa menghubungi Pak Aseng.
Terima kasih sebelumnya Pak Aseng. Terima kasih sama-sama. Monggo. Langsung ngeten. Oh, monggo. Kaitannya dengan tadi apa? Kembali lagi. Nggih. Sama. Kalau kita pengen, jujur saya di desa tapi Yeah. tidak punya sawah, tapi ada lumayan lah untuk Kebun. berputik lah semuanya. Lumayan yang itu 2 hektar. Sedikit Pak di sebelah rumah. Nah itu apakah kita harus Kalau di kampung itu gitu, enggak luas tapi 4 kali 20 meter. apakah kita harus bikin greenhouse? Lah, itu hidroponik itu lebih bagus itu pakai greenhouse tertutup. Ya. Nah, greenhouse itu tujuannya itu selain untuk menanggulangi ya hama. Kita kan non pestisida, kita tanpa pestisida. Kita pakai biasanya kalau pakai greenhouse. Nah, teman-teman komunitas selama ini kan kita nggak pakai greenhouse karena untuk mendirikan greenhouse pun biayanya juga tinggi. Itu per meternya kemarin kita baru disuruh minta untuk menghitungkan greenhouse di Ngawi. Itu Ngawi nanti mau bangun rumah makan sama hidroponik jadi satu. Kita yang udah Ponorogo udah jalan Daily Farm namanya Jalan Tamrin dengan ke Ponorogo monggo Penarak itu teman-teman bentukan dari komunitas Ponorogo. Komunitas kita bimbingan kita di Ponorogo. Nanti ada kafe, belakangnya kebun. Tapi Pak greenhouse nanti mau ambil sendiri masaknya. Lebih baik pakai greenhouse. Tapi kalau enggak teman-teman karena dananya cepat tadi, cepat tapi makso. Tadi kan kita tanam biasa aja. Lahannya sempit. Itu kan yang bikin kita takut memulai itu kan itu. Ya. Itu loh. Karena belum tahu ya. Nah, cuma saya tuh tertarik sebenarnya udah lama, tertarik banget. Cuma mikir kita kan ya pastilah lihat-lihat Hitung-hitungan. Ya, itu hitungannya ya. Ini harus pakai ini, aduh. Nyambung ke anunya Bu Riyah tadi, misalkan hitung-hitungan Pak Aseng, Yeah. misalkan wes dianggap aja kita semua Yeah. pemula misalkan ya pemula. Lah kira-kira modal awal berapa, operasional berapa, terus pada akhirnya nanti kalau panen itu dapat berapa, kira-kira BEP berapa dan misalkan laba Ya, berapa. Terus ini yang kedua menanggapi Pak Ben. Iya, Itu seperti itu ya. Kalau bisa yang lebih murah, kenapa harus yang lebih mahal? Kira-kira apa yang lebih murah itu daripada itu kan gitu ya? Karena prinsip kita itu Indonesia itu kalau bisa apa namanya? Gratis. Enggak, modal sedikit-dikitnya. Modal sedikit-dikitnya, tapi itu harus banyak-banyaknya. Gitu. Prinsip ekonomi. Kayak prinsip birokrasi kalau bisa dipersulit Kenapa harus dipermudah itu? Kalau prinsip bisnis kan begitu ya. Prinsip bisnis itu gitu. Karena saya otaknya itu sudah nyambung ke sana. Jadi memang mungkin apa kira-kira selain kan selama ini kan hidroponik itu identik dengan apa namanya pakai paralon yang notabene bahannya mahal. Apakah itu pakai bambu apa bisa apa enggak? Terus pakai ini apa? Nah itu perlu dimasukkan itu Pak Ben. Apa Pak Aseng? Terima kasih, pertanyaannya bagus. Itu memang hidroponik untuk memang hasilnya bagus itu memang kita harus pakai yang tadi greenhouse tadi standarnya, apalagi ada kontrol suhunya kayak itu timer itu. Karena kalau di greenhouse satu kita menghalau hama, dua mesti lebih steril dan hasilnya lebih bagus. Untuk kalau kita pun nggak bisa, kita ya benar tadi kalau bisa seadanya dulu. Kita nggak tanpa itu juga bisa. Kita kangkung pun pakai pakan itu paralelnya pakan ayam itu loh, yang segini itu loh. Itu juga bisa. Itu satu lonjor 4 meter itu bisa 72 titik tanam. Kalau harganya 130.000. Harganya 130.000. Pakan ayam itu Enggak, ya satu lonjor itu. paralonnya. Paralon itu. Kalau 4 meter. Yang untuk talang itu kan? Iya. Yang itu loh yang Oh yang kecil segini. pakan ayam itu. Kalau yang kita beli kemarin itu yang 1 in ya? Yang untuk paralon itu? Apa untuk Satu in talang itu? Yang ini loh talang ini. Yang talang itu. Tapi yang bulat. Yang bulat. Talang yang bulat itu 130. Standar itu sebenarnya kalau hidroponik kita yang food grade, kita pakai food grade, kita ada dua kita biasanya pakai Isanu kayak gini, kita bukan promosi merek, ini Isanu, ini memang di toko bangunan nggak ada. Ini harganya dan harganya lebih murah daripada Wafin dan Maspion dan lebih tebel. Ini gini saya ini contohnya Isanu, lebih berat. 4 meter ini ya. 4 meter ya, talang. Ini kalau kita pakai Isanu kelebihannya kalau itu lumut mudah dibersihkan dan jarang untuk lumutnya
jarang sekali tumbuh. Kecuali kalau kita terbuka itu mesti tetap ada lumut, karena lumut kan ada air, ada apalagi airnya denutrisi kena sinar, itu pasti tumbuh lumut. Tapi kalau pakai Isanu kadang lumutnya jarang banget. Boleh tahu Harga kalau Isanu kayak yang gini bisa. Ini lebih murah. Dan bandingnya nih Mas Pion karena mesti lego sak lonjor 100 punjul. Gitu. Ini biasanya 75 satu lonjor. Dan lebih berat. Iki kok Khusus UMKM lebih siapa tahu lebih kan lagi. soalnya ini Naringan kula Bu ya. Kulo nandon iki soalnya apa? Banyak ya Bu tuh. Distributornya kan sekarang pindah di Bali. Dulu kita ngirimnya dari Solo. Kirim dari Solo. Jadi kalau kita minta pun kita nunggu kiriman ke Bali baru. Iya, mampir lewat. Itu sudah ada teman-teman yang berubah. Ini kalau ini udah, ini yang gulinya untuk tanam. Karena ini masih mentah, masih talang biasa. Nah, terus akhirnya Atasnya itu atasnya Ada nanti dibikin sendiri. Nanti untuk caranya nanti bikin. Dimodif lah. Karena kalau guli asli, guli dari pabrik itu memang mahal. Karena tadi lah Indonesia pinter ngakali, akhirnya jadinya kayak gini. serahkan pada ahlinya pasti bisa. Jadi mungkin begini Pak, ini saya pribadi ya. Karena kita itu pertama terbentur dengan waktu ya. Mungkin Ibu tadi ngomong gitu, terbentur waktu dan sebagainya. Mungkin Pak Aseng buat ini loh barang saya seperti ini, silakan mau dibeli atau bagaimana ya kan gitu. Bahasanya tukar tambah lah, kan gitu. Nah nanti bahannya, nah kita yang apa namanya untuk bibit dari sini kita yang tinggal tanam di rumah gitu kan. Gitu. Biasa kita paling murah, paling mudah itu pakai box bekas buah, bekas anggur kayak gitu. Nah, itu bisa produktif. Nah, udah beli tapi belum jalan-jalan. itu biasanya itu kita carinya itu di toko-toko buah, Di pasar. di pasar-pasar. Karena sekarang itu harganya sekarang jadi mahal. jauh di rumah punya. Nah ini Ya. Ya, saya ada 9. Oh ya. Nah, nih, itu dulu murah sekitar Saiki larang. 1.500 kadang dikasih. Karena sekarang mahal gara-gara cacing. Oh iya. Berarti Pak Artinya ikut ini. dulu bab hidroponik cari itu gampang banget, mudah, untuk tanam mudah, gratis kadang dikasihnya. Lah gara-gara cacing akhirnya mahal, nggak tahu negonya cacing gimana dulu kok. Termasuk keranjangnya plastik itu juga mahal sekarang. Ya. Dulu mungkin cacing mungkin pani tak tepune sampe lah. Kalau kita kan bodoh nekat ya tak jaluke ya lho. Sekarang itu sampai satu itu sampai 10.000 ada yang jual 10.000. Padahal dulu 1.500 ada yang gratis dikasih. Itu contoh yang pemakaian yang sederhana. Kita pakai bambu bisa, karena bambu itu kita pilih yang tua. Selain itu juga kalau bambu pembersihannya rumit. Terus penyerapan airnya tinggi juga. Penyerapan air tinggi ya. habis di Bambu. Selain itu juga kita nanti ada contoh-contoh di atas juga ada Abot contohnya. bambu ya. Berat. Bekas styrofoam pakai itu yang paling mudah dan paling efektif itu pakai sistem apung, rakit apung. Kita bikin kayak kolaman tinggi sekitar 20 cm-an. Itu nanti kita ngapung. Saya yang di atas dak itu hidroponik adventure, jadi ibu-ibu nyuruh saya mungkin ini pemain ningali buatan sakit soalnya penaan gendeng. Harus penaan AC. Ya, yang pakai celana-celana ini. Ya. Ini masih proses itu 1 meter kali 5 meter. Ada 3. Oh iya. Bukan Tadi mau ngomong gitu tapi nggak enak ya. Iya. Rasa perwakilan. Tertarik sekali Ini Mas. aja. Artinya saya menangkap gini, artinya ini kan memang peluang ya, Ada peluang peluang. bisnis yang mungkin Iya. teman-teman juga belum tahu. Nah, ada gambaran atau ada angan-angan dari saya mungkin ya. Iya. Wah, ada baiknya nanti kalau misalkan pelatihan. teman-teman asosiasi yang ingin tidak hanya sekedar pelatihan. Ya. Pelatihan datang pulang habis ya. Pendampingan Nah, juga sampai bila perlu di hasilnya. pelatihan itu syaratnya memang yang benar-benar ingin bertani hidroponik itu satu. Nah, salah satu wujud niatnya itu apa? Ya, dengan kasih engrengan untuk modal awal itu sekian. Nah, yang ikut itu yang memang siap untuk modal awal gitu. Jadi tidak hanya sekedar pelatihan pulang, Pengen tahu. saya sekedar pengetahuan tidak, tapi benar-benar memang yang ikut itu benar-benar menjalani di satu sisi bisa nanti itu sebagai pendapatan mereka juga, di sisi yang lain kan jaringan jaringan komunitas itu semakin lebar gitu. Ya.
Ada gambaran seperti gambaran kita itu biasanya bikin itu pakai guli kayak gini ya. Itu 40 titik tanam itu udah lengkap plus tandan plus nutrisi sama bak itu 1,6. Itu biayanya 40 titik tanam. Itu model meja kan. 1,6 juta. Iya, 1,6 itu udah komplit tandan, pompa dan lain-lain. Monggo. Kursi merah. Apa saya perlu beri? Nanti kalau gambarannya segitu 40 titik tanam. Nanti kalau mau yang perbesar lagi bisa. Kalau kemarin kita bantu tempatnya Pak Wawa Ombreng itu itu ada sekitar Jalan Jawa. yang bukan yang di perumahan yang di mana tuh? Jalan apa tuh yang perumahan ini Larasati. Oh, Pak Andri. Oke. Itu nanti kalau jangan masuk ke Larasati jangan lihat-lihat contoh-contohnya ada di situ. Kita kemarin bangunkan di situ. Karena dia udah komitmen mau nanam, dia bikin gitu. Karena dia punya perumahan yang nggak laku dijual-jual dan masih kapling. Dan daripada nganggur ditanamin kayak gitu. Itu sistem yang sederhana tanpa genos. Jadi per rumah-rumah kayak model rumah satu instalasi pakai atap, satu instalasi pakai atap. Gitu. Kalau yang 40 titik tanam itu kira-kira ukurannya itu sampai berapa? Panjang 2 meter. Panjang 2 meter. Ya, panjang 2 meter nanti lebarnya sekitar segini, sekitar 1,5. 2x1. 2x1. Ya, ada rumah kuburan ya. Ya, 2x1. Itu 40 titik tanam. Jangan ke sana dulu, Pak. Kemarin mari takziah. Tapi enggak apa-apa Di untuk model ada tidak ini. rata begini, tapi misalnya seperti Bertingkat. tangga. Nah, Misalnya kan misalnya sap-sap ada gitu sisa ya. lahan 2 Ya. kali 3 meter misalnya. Nah itu kan nggak mungkin kita gini loh, Ya. otomatis. Kalau yang betul. Kalau hidroponik itu kalau yang di kita tuh kadang kan ada yang model A gini. Iya. Kalau A itu lebih Misalkan yang pakai tembok gini langsung. pakai tembok langsung ke bawah. Ada yang melingkar gitu juga ya. Melingkar, melingkar tuh. Itu biasanya kalau yang melingkar itu biasanya display aja untuk tanam produksi dia kurang maksimal. Kalau yang A itu harus kemiringannya harus diperhatikan juga karena nanti kasihan yang bawah nggak kena sinar. Misalnya dia tumbuhnya merata, bawah nggak kena sinar. Yang A bagus, itu juga kalau nggak nyala. Tapi posisi yang utama yang penting itu sinar. Sinar mataharinya gimana? Mencukupi nggak? Sinar itu sampai jam Full. berapa? Kalau bisa full, misalnya kalau pagi sampai siang nggak masalah. Misalnya kalau atasnya hanya di paranet double gitu bisa nggak? Kalau ya? paranet ya, nah kalau bisa jangan, karena paranet kan menghalangi sinar, mengurangi. Biasanya kita plastik bening. Oh, kasih tutup ya? Kalau tutup tuh tujuannya melindungi dari hujan. Kalau sinarnya kan tetap dapat dia, tapi kalau hujan dia akan. Kalau seperti ini kan kalau pagi otomatis sinar dari timur. Ya, Itu kan otomatis sampai jam 3 kan. Itu sudah layak kan? sudah. Lumayan berarti tembok sisi Samping-samping samping-samping gitu. Sebelum Jadi kalau boleh saya simpulkan Harapnya kan gitu. untuk bertani hidroponik itu untuk pemasaran saya kira udah nggak ada masalah ya. Betul ya. Untuk pemasaran karena Berarti dari permintaan banyak komunitas. ya, karena memang dibantu komunitas. Untuk dari sisi apa yang lain produksi itu memang itu tadi ya Pak ya. Nanti kayak ini aja, nanti misalnya teman-teman yang memang berminat, nanti kita hitung-hitungkan juga, karena hitung-hitungannya kan berbeda tiap lokasi. Karena nanti kan kalau kita bikin jadi, dia kalau pas ditaruh pas posisinya, kalau enggak, nah, nanti kan Berarti kan survei tempat. ya survei tempat, posisinya gimana, sinarnya sampai jam berapa, cocoknya mana, misalnya sinarnya sampai siang sampai sore kita nanamnya yang cocok apa. Karena tiap tanaman kan, apalagi yang herbal itu dia nggak butuh sinar banget, gitu loh. Kalau herbal dia nggak butuh sinar. Iya, Pak. Yang mungkin Variabelnya begini, banyak ya. sedikit. Mungkin Variabelnya saya bukan menggurui tapi cuma sedikit masukan. Karena kan selama ini yang ada kan jauh-jauh ya, Ya. hidroponik sini, hidroponik sini. Kenapa kita tidak fokuskan buat sentra di sini gitu? Sentra di sini, nanti kita mana nih kita mencari hidroponik, oh di sini gitu. Jadi orang tinggal menuju gitu loh. Nah mungkin seperti tempatnya ibu kan, mungkin kalau mau pelatihan di tempat siapa gitu, Ya, dikumpulkan orang situ saja gitu. Kalau gini kan kita mencar semua nih, ya, kan gitu. ya betul. Terus nanti kalau kita, ini rumahnya kemana? Kayak tadi nyari-nyari rumahnya di mana kan gitu. Nah, mas saya gini, kalau kita mau buat pelatihan ke depan, pelatihan, kita buat semacam sentra. Mungkin contoh seperti tempat ibu. Daerah mana sih bu? Mumbut. Iya sudah, mau buat saya ngerti tempatnya juga. Apa lari?
Tapi Pak, kalau seperti itu tadi kan yang menjadi membuat ya, yang menjadi pelaku UMKM-nya cuma satu. Bukan, itu binaan dari UMKM juga gitu loh. Jadi perwakilan dari Lokasi ya, Yeah. kita harus dengan lokasi. Kalau misalkan itu sudah ada kolamnya, Yeah. kemudian dia berada di sampingnya. Nah, kita memanfaatkan air kolam. Kemudian mau kita sirkulasikan ke sana. Yeah. Apa seperti itu tuh bisa biar mengurangi airnya. Lah, betul. Kebanyakan gitu yang punya kolam. Nah, hidroponik itu sekali lagi itu ya harus energi steril. Karena air kolam yang berbahaya itu adalah amoniak dari kotoran ikan. Amoniaknya itu yang bisa menghambat pertumbuhan. Kemarin waktu kita pameran di kabupaten itu yang aeroponik itu aquaponik itu beli tanaman dari kita malah dipajang juga. Aku ngempat ngamuk-ngamuk loh, ini ngapusi publik kayak gini. Kotoran ini mbak alirke tapi gak tumbuh, tapi tumbuhmu teko wong liya kan. Apa tidak ada cara untuk mensterilkan itu? Disaring, prosesnya lebih panjang. Oh, lebih panjang. Ya, prosesnya panjang. Pakai Karena batu ada beberapa kecil. filter. Kayak batu kecil. Ada zeolit, ada itu lah. Makanya perawatannya itu yang mahal. Ya, berapa kali? Airnya sendiri. Ada nanti kalau jangan bangun Ya, kita itu mau saya menanyakan demikian karena yang sewu kalau Yeah. di Perunas air itu kan juga bayar. Yeah. Nah, kalau tidak ada salahnya kan kalau kita memanfaatkan kalau dengan sirkulasi begitu, jadi kita lebih memanfaatkan. Bisa, tapi nggak maksimal. Itu tadi. Soalnya kalau untuk menghilangkan amonia itu kan harus proses penyaringannya ada zeolit, ada karbon aktif, silika juga pakai itu. Nah, itu bisa. Nanti kan otomatis kan kita kalau ikannya sering kolamnya sering kotor, jadi kita sering nyucinya itunya. Ya biayanya itu kan agak mahal. Jangan kan cuci kolamnya nggak pernah dibuka. Lah, itu apalagi? Apalagi itu lupa. alasannya lupa. Karena hidroponik itu Ya. sekali lagi kalau jenengan itu bilang hidroponik itu apa? Oh iya. Banyak ini. Monggo. Monggo, ada apa? Iya. Lewat sini ya. Air AC, air tetesan AC itu memang bagus. Terus air sulang yang ini kan ada di filter dan baru itu lebih bagus juga. Jadi kalau punya AC itu airnya jangan dibuang. Destilasi soalnya airnya bagus banget itu. Sumber radiator. Ya, radiator juga bagus. Beli air 1 galon kan awet. Itu kan Itu kan muter terus. ya nanti airnya kan cuman nggak begitu banyak. Kita cuma di tandon, kita ceknya di tandon aja. kan karena kita belum praktek kan masih membayangkan. Ya nanti lihat di atas aja. Tapi kan juga membayangkan kosnya. Ibu-ibu Ah, suka bayangin. 1,6. Satu rumah. Saya gregetnya Tadi sampai kan awalnya semangat Pak, 175. seneng ya. Belajar. Itu yang ala kadar. 175 itu artinya Ala kadar. 400 toh, 400 titik itu baru 40 titik loh. 40 titik kan operasinya lebih mudah, lebih dikit lagi. Cuman awalnya itu loh. Awalnya Jawa kan maunya kan ya. itu mirip Ya nyicil dulu Bu. mirip sama Pak Haji Bu Haji nikah. Awalnya kan mahal nikah gitu kan. Kan untuk selamanya. Oh, larinya ke nikah sih. Katanya biasa Pak, murah. Orang habis kata 3 ya gitu loh. Ya KUKM. Makanya saya itu kalau nikah mendingan di Jawa dan di rumah saya mahal. Hah? Gimana? Kalimantan. Di Sulawesi. Sulawesi mahal. Pokoknya luar Jawa mahal. Makanya dari orang Jawa yang murah-murah. Mungkin ada ditanyakan lagi. Mungkin ada lagi. Iya. Tahan dengan Yang aku setahun yang lalu sudah beli biji. layu kan posisinya. Tinggalan keren. Ini kangkung sawi. Domestik bukan tapi Ini satuin.
Sing jong kelale ya lho, Pak. Di semennya di situ, nanti kalau ada tumbuh baru dipindah kecil. 3 harian. Mulai panen ya. Sudah dipanen. Habis dipanen bawa nanti yang yoga tadi. Ya, udah benihnya udah dapat, nutrisinya udah dapat. Nah, kalau pakai yang anu, Berarti kalau misal gimana ini? apa? Iya, nanti kan tinggal gabut. Oh bisa, ntar tinggal. Semua itu nyapa. Kalau yang di sini kan terbuka, dia pasti lumut. Ada hasilnya benar nanti. Ini kan peluang bisnis sebenarnya. Dia produksi Gel saya habis ini dari. Ya, siap-siap. Ini contohnya. gitu ya. Pakai ini bekas antek ini pakai. Ini nanti buat tanduan airnya. Plastik ya itu ya. Kasih plastik kan. Kayak iklan. Tapi kalau yang ini nggak bisa pakai. Bagusnya apa langsung ini? Pakai roda. PH itu. Kalau yang ini trimeter pH sama TD jadi satu. Kalau yang ini masih sendiri-sendiri. Oh gitu. Ini TDS ini pH ini sendiri. Kalau ini cuma jadi satu. Yang itu? Ini malah kurang kan sendiri. Itu 100 itu 75 ya yang dia. Kurang segitu. Iya. Jadi waktu kita teskan ke air sudah terlihat. Ya, ini contoh pH 5,6. Dia turun lagi, turun. Nah, berarti kan masih turun, dia masih ngukur. Berarti itu kepekatan airnya. TDA-nya 102 1200. Dan apa berapa sentimeter lembaran gitu ya. Termasuk UMKM ini kan susah dulu ngawal Pak Bene. Tetap dihidupkan. Masa panennya berapa? Pada selama itu Ini lama. Tergantung. Kalau air itu yang bulat-bulat kayak clay itu, betul-betul biasanya kan rockwool. Rockwool pun lebih mudah kita pakai 2 cm, 2 cm atau 2,5. Potongnya pakai pisau aja bisa, pakai gitu. Nah, ini kan roti tawaan, kayak roti bakar. bakar. Nah, ini nanti dipoto juga, dibikin kayak dadu sekitar 2 cm juga. Bagian nanti, nah itu bisa dipotong jadi dadu juga bisa, diginikan juga bisa. Karena kalau diginikan dia, kalau itu mindah-mindah kan nggak roboh. Mindahnya tinggal motong-motong. Ya, saja. kayak gitu. Itu untuk bibitnya itu. Ya, penyemaian. Iya, Penyemaian. Ya, penyemaian sampai nanti pindahnya juga di sini. Oh gitu. Juga ngikut itu. Nanti kan kita sediain benihnya, benih sawi atau benih bayam atau kangkung juga bisa. Buka itu Ada sponsor lewat. rabunya dibasahin. Karena rabu kan sifatnya menyerap air. Air biasa ya ini. Ya, biasa. Belum, Ini masih air biasa belum semua. vitamin. Aqua boleh. Boleh. Lebih baik. Kemahalan. Kemahalan. Harus ulang. Aqua karena tadi itu TDS-nya tinggi itu. tinggi aqua. Sedap 240. Ya. Ini nggak usah cukup nggak usah basah banget, cukup lembab aja dah. Ini kebanyakan. Nanti kalau terlalu basah nanti kan juga busuk. Kita cari nanti pensil atau Tusuk gigi atau apa. Biasanya aku pakai sumpit. Itu kita dilubangi. Ini per kotak tadi satu-satu. Ya. Ini nanti bawa pulang. Boleh. Soal kali ini. Terus Ya, buat laporan tadi ya seminggu lebih kuat lagi gini. Ini untuk praktek Ini- anak sekolah bisa nggak? ini nggak usah dalam-dalam. Alasannya itu dipakai. Oh, cuma asal aja. Setengah sehari lah. Mau dengan rokok. Nah, nanti Bentar, iklan lewat. Iklan. setelah dibasahi, Iklan dewa. ini nanti benihnya kalau jenis yang lebar-lebar itu cukup satu lubang satu. Kangkung. Kangkung bisa 4 Dibantu pakai sampai segini ya. 5 ya. Ini gini dibasahin aja udah nempel tuh. Nanti masuk aja. Gawat mau buat detik. Surat cendol. Tenang kita tekannya tan. Sim salah bim. Bukan itu di sini. Kasih. Siap, masih bong.
Kalau ini bisa tumbuh. Itu berapa kotak tadi tuh Pak? Yang apa? Tergantung ukurannya. Tadi itu berapa kotak tadi? 2 kali 2 ini. Nah, kan misalnya udah semua ya. Ya. Nah, nanti ini kita tutup pakai plastik hitam atau pakai kertas saja, penting dia gelap. Karena benih itu tumbuhnya pada tempat gelap. Nah, nanti setelah sehari, satu hari satu malam, tergantung jenis benihnya. Kalau kayak seledri itu bisa nanti seminggu. Nanti kalau udah kelihatan nanti kalau udah kelihatan benihnya pecah tuh kayak kecambah itu baru dibuka dikenakan sinar matahari langsung. Itu ditaruhnya di sini atau di atas? Di sini aja. Nggak boleh kena sinar matahari langsung gitu. Langsung paginya langsung kena sinar matahari ya. Tempat gelap. Pokoknya setelah gelap tadi ditutup, dibuka, kecambah langsung kena sinar matahari. Ini tetap dijaga kelembapannya airnya. Jangan sampai kering. Apalagi pas waktu panas terik itu kan mudah lah. Nyiramnya itu jangan dari atas. Karena nanti Dari sini atas dari sampai nanti beginikan dia. Karena apa? Nanti airnya kan dari atas, kena sinar matahari dia mudah ngelumut. Kalau dari atas lumutnya sedikit. Di sini aja ya? Iya, dari sini aja, kayak gini. Jangan goyang-goyang aja. Dan ini nanti setelah usia sekitar 12 hari atau berapa hari, nanti akan tumbuh daun sejati. Tiga ya. Nanti kan awalnya daun ini, 2 daun ini. Nah, ya ini contohnya yang telat mengenalkan sinar matahari panjang kayak gini. Harusnya pendek kayak gini. Itu kenapa panjang itu? Dia mencari sinar, telat. Kurang panas, kurang anu juga. Lebih cepat. Ya. Dan nanti setelah daun ini kan nanti tumbuh daun lagi, daun sejati namanya. Ini di daun lembaga daun sejati. Ya kayak ini ya. Nanti tumbuh kayak gini. Yang bagus tuh pendek-pendek kayak gini. Ini contoh gagal. Yang contoh gagal yang tinggi? Yang Ya. Malah tinggi. Padahal kita suka Terlambat yang kena tinggi sinar matahari. tinggi ya gitu. Ini nanti setelah Nah, ini kok sekitar kumpret? 12 hari atau 6 hari, ini yang akan tumbuh daun kayak gini sekitar 4 daun. Nah, setelah 4 daun baru nanti dipisah. Dipisah-pisah lagi pakai pisau dibelai. Bisa dipindah ke media. Nah, setelah media baru dikasih nutrisi. Nah, nutrisinya itu nanti pakai AB Mix itu 5 mili A, 5 mili B untuk 1 liter air. Dan untuk masa yang tadi masuk baru pindah itu nanti 5 mili A, 5 mili B untuk 2 liter air. Kalau yang masih di sini nggak perlu pakai nutrisi? Enggak, ini air biasa. Air biasa aja. Jangan air seni ya. Karena walaupun dia berseni tapi ya enggak bagus. Kan kreatif. Nah ya, harus. Ini kan ya harus tempat gelap. Jadi kita biasanya pakai kanebo namanya. Benihnya taruh aja di atasnya, ditutup. Ini aja. 1 hari 1 malam, besok buka. Kalau yang udah pecah, udah kecambah kayak nanti ada gambarnya tak kirim. Itu nanti baru masukkan ragu, baru dikenal matahari. Itu lebih mudah dan lebih untuk seleksi benih juga. Jadi tumbuhnya rata. Tumbuhnya rata. Kalau ini kan nanti ada yang nggak tumbuh, ada yang tumbuh. Kalau kita pakai bisa dari sini. Kalau ini ya udah dipindahin ya. Kalau ada yang belum tumbuh, ya tutup lagi. Besok yang tumbuh, nah kalau udah tumbuh masukin lagi. Makanya tumbuhnya kompak. Namanya tidak prematur ya. Karena ini kan nanti diabortus. Biasanya itu langsung kalau udah pecah itu langsung kena sinar matahari. Supaya nanti tumbuhnya agak panjang. Kalau dikasih kanebo medianya gimana?